Jelas salah, apalagi kita udah tahu lah untuk menjadi seorang praktisi itu harus punya STPT. Kemarin dia sendiri disamperin ke Padepokannya, ternyata STPT-nya nggak sesuai dengan apa yang dipraktekkan. Nah, berarti ini kan jadi PR nih bagi Ane pribadi ya. Jadi, ternyata masih banyak yang harus ditertibkan gitu. Makanya kemarin Ane juga melakukan edukasi ya kan kepada rekan-rekan supaya ayo berlegalitas gitu. Jadi poin yang seharusnya kita lakukan saat ini adalah merangkul bukan memukul gitu. Bukan berarti keilmuan ini selama ini nggak ada gitu. Sebenarnya ada. Cuma harus kita akui banyak juga oknum-oknum yang mengatasnamakan keilmuan. Sebagai terapis pijat, gitu kan? Tapi kenapa dia melakukan praktek-praktek yang istilahnya lebih ke ranah paranormal gitu kan? Nah, bicara paranormal sendiri, semua bentuk terapi tradisional, mau dia bekam, ruqyah, akupunktur, hipnosis dan lain-lain. Ini saat ini kan dari Dirjen Kestrat Kemenkes sendiri kita sudah disinergikan dengan satu sebutan yang namanya terapi komplementer. Nah, buat dapat izin praktek itu harus dapat rekomendasi dari asosiasi yang nanti rekomendasi ini dibawa ke kelurahan, ke puskesmas, minta kopnya, minta stempelnya, terus dibawa ke dinkes setempat. 14 hari kerja terbit yang namanya STPT sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Nah, berarti kan kemarin kompetensinya pijat, kok dia tahu terapi ini, terapi itu. Nah, ini kan nggak sesuai, jadi PR lagi nih buat Ane juga nih gitu. Upaya berdamai ya saya welcome, asal mau jujur aja, jangan mau bodohi masyarakat. Kan dari awal gitu. Dari awal saya nggak pernah tuh memusuhi A, B, C. Saya nggak pernah tuh ngejek pribadi A, B, C. Sumpah demi Allah Azza wa Jalla, saya nggak pernah mengejek pribadi. Yang saya bahas itu apa yang dia lakukan yang menurut saya salah. Penggunaan trik untuk pengobatan, ya kan? Terus berbayar lagi gitu. Terus konsultasi aja berbayar lebih mahal ke dokter daripada dokter gitu. Nah, ini yang saya bahas gitu. Saya dengan Bang Marcel ini sebenarnya sudah berbeda. Beliau dari pesulap yang biasa melakukan trik atau tanda kutipnya tipuan untuk hiburan, dan saya dari Al-Hikmah. Saya dari Al-Hikmah. Tentu ini ilmunya sudah berbeda antara pesulap dan Al-Hikmah. Tetapi kalau sampai pesulap ini mengomentari Al-Hikmah dan mengatakan ini penipuan, maka ini pun juga harus dibuktikan. Jadi di sini pun kita harus fair. Yang menuduh siapa, yang harus membuktikan tentu siapa gitu. Yang menuduh tentu harus bisa membuktikan gitu. Ya, kalau kemarin sih dimintain keterangan sebagai terlapor ya. Itu sebagai pemeriksaan atas laporannya Mas Udin yang katanya diduga pencemaran nama baik, dan Polda Jatim pun menuntut Mas Udin untuk pembuktian, namun Mas Udinnya nggak mau. Polda Jatim tuh udah berusaha, ayo udah daripada dijadiin drama lapor-laporan, ketemu aja yuk sama Marcel, nanti kita siapin arenanya. Tapi Mas Udinnya banyak alasan nggak mau, kata Polda Jatim. Jadi kemarin ya Polda Jatim akhirnya saya ajarin sulap. Polda Jatim tuh nggak mau mendamaikan, Mas Udin maunya damai-damai aja, baik-baik. Tapi Polda Jatim menuntutnya untuk pembuktian tetap. Saya nggak menyuruh Marcel untuk percaya dengan apa yang saya percaya. Saya tidak menyuruh itu, tidak. Tetapi jangan sampai menuduh yang saya percaya ini adalah sesuatu hal penipuan gitu loh. Kami hari ini yang akan mewakili mendengar keinginan tujuan dari Bapak datang. Silakan nanti Bapak sampaikan tujuannya kepada kami, karena klien kami berhalangan untuk hadir. Berhalangan untuk hadir ya. Jadi begini, kedatangan yang pertama tentu sebagai Muslim ini tentu silaturahmi ya. Sebagaimana juga Yusuf Mansur, Jam'an Nur Khotim Mansur alias Yusuf Mansur ini datang ke Masjid Darussalam secara baik-baik. Kalau menurut saya malah saat itu memelas. Ada investasi yang pengen masyarakat itu ikut investasi. Presentasinya awalnya itu adalah Yusuf Mansur. Saya sebagai korban, sebagai saksi juga, yang mana saat itu saya mendengar dengan mendengar dengan telinga saya, kemudian melihat dengan
mata saya dan saya hadir di sana, gitu ya. Nah, tentu kalau ini misalnya berhalangan hadir dan ini hanya diterima oleh kuasa hukum, yang pertama tadi silaturahmi, dan yang kedua yaitu nanti ada mungkin pembukaan dari 5 pilar. Kemudian selanjutnya adalah kami akan bermubahalah di depan ini sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah subhanallahu ta'ala. Demi Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Allah subhanallahu ta'ala. Demi Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Allah subhanallahu ta'ala. Demi Allah subhanahu wa ta'ala. Kami bersumpah. Kami bersumpah. Kami investor bisnis batubara. Kami investor bisnis batubara. Jabal Nur. Jabal Nur. JBN. JBN. Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Yang awal bisnisnya batubara dipresentasikan oleh Jam'an Nur Khotib Mansur, alias Ustadz Yusuf Mansur, alias Yusuf Mansur, di dalam Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Benar-benar telah menyetorkan uang investasi dalam bisnis batubara tersebut. Sampai dengan saat ini modal investasi kami belum dikembalikan. Dan keuntungan juga tidak dibagikan. Sebagaimana janji Jam'an Nur Khotib Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur alias Yusuf Mansur dan kawan-kawannya. Tapi sebaliknya, kalau pernyataan Jam'an Nur Khotib Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur alias Yusuf Mansur di Dagu Channel dan TV One yang mengingkari bisnis batubara tersebut dengan mengatakan tidak pernah presentasi bisnis batubara dan tidak terlibat dalam bisnis batubara serta tidak mengenal Adiansah, tidak benar atau bohong. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera melaknat, mengazab dan menghancurkan yang sehancur-hancurnya Jam'an Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur, keluarganya dan kawan-kawannya dalam bisnis batubara ini. Jadi begini, ketika ini macet atau gagal bayar, demi Allah bahwa Yusuf Mansur itu datang ke Legenda Wisata. Di sana itu kalau nggak salah di Gedung Serbaguna sekolahan di sana, dia mengatakan, Bapak Ibu jangan khawatir, nanti saya yang akan menyelesaikan ini dengan cara mencicil. Setelah itu memang ada mencicil tapi kecil-kecil, misalnya ada 300, 500 dan lain sebagainya. Begitu ya. Ya, juta. Kemudian seingat saya ada teman saya juga dari BNT mengatakan bahwa dia pernah juga mencicil dengan ada satu unit kendaraan, mereknya apa, Hyundai ya, yang miring, Honda miring itu. Hyundai itu saya nggak tahu. Tapi saya lihat mobilnya warnanya cerah, kalau nggak warna putih, warna silver lah begitu. Yusuf Mansur mengatakan bahwa keuntungan ini bersih ada 28,6%.
28,6% itu dibagi menjadi 3. Setengahnya 14,3, 11,3 itu untuk Yusuf Mansur disumbangkan kepada Pondok Pesantren Daku, ya kan? Ya, yayasan Daku. Kemudian yang 3% itu kepada BMT Darussalam sebagai manajemen fee, ya kan? Kemudian yang 11,3 itu kepada para investor. Jadi kedatangan kami, saya selaku kedua belah pihak. Jadi posisi saya sebagai kuasa hukum Mbak Ade dan juga menengahi atas permasalahan antara Ade Ratnasari dan Mbak Ayu Aulia. Dan kedatangan kami ke Polres sore hari ini juga sudah memberikan pencabutan laporan atas laporan yang mana pada di unit PPA dan di unit Krimsus. Kedua belah pihak ini sudah sepakat, poin-poinnya juga sudah disampaikan. Apa yang Mbak Ade Ratnasari minta kepada Mbak Ayu sudah disampaikan, begitu juga Mbak Ayu yang diminta ke Mbak Ade juga sudah disampaikan. Jadi memang pada prinsipnya mereka ini berdua teman. Kita juga mengambil restoratif justice. Kita yang nggak mau berkepanjangan permasalahan ini, mencari jalan tengah solusi, karena prinsip hukumnya memang kalau bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan, kita mengambil kekeluargaan. Itu pertimbangannya sih sebenarnya gini sih, sederhana saja. Manusia itu tempatnya salah kan. Saya menerima itikat baik dari Ayu, dan Ayu pun menerima itikat baik dari saya, karena dimana saya juga salah sama Ayu juga mengakui kesalahannya dengan saya. Ya sudah, kita memutuskan untuk ya sudah kita damai, selesaikan baik-baik, karena biar bagaimanapun kita pernah berkawan. Di awal kan saya sudah sampaikan bahwa saya menunggu responnya beliau mau seperti apa dan bagaimana. Saya datang ke kantor polisi kemarin mencari keadilan. Keadilan apa yang saya mau peroleh? Adalah hak saya sebagai korban. Apa yang sudah terpenuhi adalah ketika Ayu mengakui dan mau beritikat baik. Begitupun saya sebaliknya, saya punya kesalahan sama Ayu yang dimana kemarin juga harus disampaikan ya, biar sama-sama juga sudah ditetapkan tersangka. Ya. Biar bukan cuma Ayu yang dinyatakan tersangka, saya pun juga dinyatakan tersangka. Kesadaran itu muncul dari hati saya bahwa oke, secara objektif polisi telah mempertimbangkan, terus menganalisa, dan saya salah. Berarti ya udah, manusia tempatnya salah, dan sebagai manusia biasa saya juga harus meminta maaf sama Ayu. Di depan teman-teman media saya minta maaf ya Ayu ya. Kalau misalkan kemarin ada statement saya yang menyinggung hati kamu, martabat kamu, nama baik kamu. Kalau aku sih ya aku juga mengaku salah ya, karena benar kan kita pernah berkawan ya. Terus menurut aku nggak mungkin ada api kalau nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Jadi nggak mungkin semena-mena aku dengan sengaja menampar gitu aja kalau nggak ada sebabnya. Makanya kan sama-sama jadi tersangka nih. Jadi kita pikir-pikir lagi melalui Mas Alvin, ya udahlah, lebih baik kayaknya kita udahin aja, capek juga, buang waktu. Saya juga mau melanjutkan hidup yang lebih baik. Mungkin kalau wartawan udah tahu ya. Jadi ya saya di sini juga makasih Ade udah meminta maaf karena sudah mencoreng kehormatan saya sebagai wanita seperti itu kan. Jadi saya kan juga mau punya keluarga ke depannya. Jadi saya juga harus bijaksana di sini, dimana di sini adalah teman saya, di sini adalah calon suami saya, dan beliau mempunyai keluarga besar yang dimana saya harus jaga nama baiknya seperti itu. Dan itu saya sangat menghormati
itikat baiknya. Selagi Ayu juga sekarang kita doakan sama-sama teman-teman ya. Sekarang Ayu kedepannya sudah akan menikah ya Ayu. Iya. Saya pun sebagai temannya ya, turut mendoakan beliau semoga ke depan langgeng sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin ya Ayu ya. Dan apa yang sudah terjadi semoga jadi contoh buat masyarakat di luar agar tidak pakai emosi ya, sama-sama ya, bukan Ayu Tidak pakai fitnah juga. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.